Ini adalah kisah kura-kura yang baik hati. Sebelumnya kita perkenalan tokoh dulu ya. Halo, aku Naka, seekor kura-kura yang rajin sebagai kakak kura-kura dari Neko, yang bijaksana dan bersifat lemah lembut. Halo semuanya, aku Neko, seekor kura-kura yang aktif sebagai adik kura-kura dari Naka yang penurut dan bersifat suka membantu. Lalu ada halo semuanya, perkenalkan aku Moni, seekor monyet kecil yang nakal, suka mencuri, namun ternyata hidup sebatang kara yang ternyata memiliki sisi baik juga. Selamat menyaksikan kisah kura-kura yang baik hati. Di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, tinggallah seorang kura-kura kecil bersama dengan kakak kura-kuranya. Mereka hanya tinggal berdua dalam sebuah rumah pohon yang cukup luas untuk mereka tinggali. Sang kakak bernama Naka dan adiknya yang bernama Neko. Mereka berdua senang sekali menanam tumbuh-tumbuhan seperti buah dan sayuran. Hingga pada suatu hari, alarm berbunyi cukup keras karena waktunya sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Maka waktu untuk Naka dan Neko bangun pagi. Kring, kring. Naka terbangun dan mematikan alarm tersebut. Cepat sekali ya, sudah pagi. Tetapi Neko sang adik masih belum bangun juga. Naka segera membangunkan Neko dengan lembut. Adik, ayo bangun, alarmnya sudah bunyi. Neko, aduh kak, sebentar lagi saja, masih ngantuk. Dek, ini sudah jam 6 lebih, nanti kamu terlambat ke sekolah. Iya ya kak, aku bangun. Sambil mengguling-gulingkan badannya. Ya sudah, kalau begitu kakak siapkan sarapan dulu ya. Kamu buruan mandi loh. Iya ya kak, siap. Neko pun bergegas ke kamar mandi. Naka menyiapkan roti untuk si Neko yang hendak pergi ke sekolah. Sambil menunggu Neko selesai mandi, sang kakak ini juga membuatkan adiknya sereal beserta susu. Tidak lama setelah Neko sudah selesai mandi dan bersiap-siap, Naka pun memanggil, "Adik, sudah selesai belum siap-siapnya? Sudah 6:30 ya, jangan sampai terlambat." "Sudah kak, sudah kok ini." "Ya sudah, ini kakak sudah membuatkan sarapan, dimakan ya, lalu kamu segera berangkat sekolah." "Baiklah kak, terima kasih kakakku tersayang." Sesudah sarapan, Neko segera bergegas ke sekolah agar tidak terlambat karena perjalanan yang cukup jauh, 30 menit. "Kak, aku berangkat sekolah dulu ya." "Iya dik, hati-hati." Sesudah Neko berangkat ke sekolah, sang kakak pun mulai membersihkan rumah dan berkebun. Tetapi sesampainya di ladang kebun di sebelah rumah, Naka sangat terkejut karena kebunnya berantakan dan banyak buah yang berserakan dan hilang.
Ada apa ini? Ada apa dengan kebunku? Mengapa menjadi berantakan sekali? Naka mencoba membereskan kebunnya tersebut dan memisahkan mana yang masih bisa dimakan, ditanam kembali, dan dibuang. Naka melakukan itu semua dengan perasaan yang sangat sedih. Karena hasil susah payahnya dan adiknya sekejap bisa rusak. Naka memutuskan untuk membeli bibit buah dan sayuran ke kota. Dan keadaan rumah pun menjadi kosong tertutup saat ditinggal pergi. Kalau seperti ini caranya, sepertinya aku memang harus membeli bibit ke kota. Baiklah, aku akan mengunci pintu rumah dulu dan pergi ke kota. Setelah Naka pergi ke kota, tiba-tiba dari kejauhan ada seekor monyet yang nakal. Dan dia pun berkata, kesempatan lagi nih, si kura-kura yang aneh itu udah pergi. Aku bisa makan lagi buah-buah itu secara percuma. Kura-kura pun sambil menyantap makanan yang ada di pohon, dia mengambil buah-buah dan sayurannya. Nyam, 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 nyam. Wah, enak sekali semua buah-buahan ini. Selagi si monyet nakal ini mencuri buah di ladang dengan kalap, di tengah perjalanan, ternyata si nakal lupa bahwa ia meninggalkan sesuatu dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, ia melihat seekor monyet nakal sedang memakan hasil ladang miliknya dan memberantakan ladangnya. Nyam, 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 nyam. Hei monyet nakal! Monyet pun terkejut. Kena kau, ternyata kamu yang makan hasil ladangku ini ya? Aduh, aku ketahuan. Aku tidak bisa kabur karena kekenyangan ini. Bagaimana? Tunggu kamu di situ. Sambil terengah pun sang nakal berkata, kenapa kamu tega memakan hasil ladangku ini si monyet? Dan kamu juga memberantakannya sambil bersedih menguti buah-buahan yang berserakan. Maafkan aku ya, aku kelaparan sekali. Sudah lama aku tidak memakan buah seenak ini. Tapi kan kamu bisa saja bilang dulu kepadaku tanpa harus memberantakannya dan mencuri seperti ini. Maafkan aku. Aku sungguh kalap melihat buah-buah segar di ladangmu ini. Karena aku hanya sebatang kara dan susah mencari makan. Bagaimana ini? Aduh. Aku bilang apa kepada Neko bahwa pisang kesukaannya telah habis, buah-buahan dan sayurnya juga. Maafkan aku ya, maafkan aku kura-kura. Sekali lagi aku meminta maaf. Bagaimana aku bisa menebus ini semua? Ya sudah, aku maafkan kamu. Tapi kamu juga harus minta maaf kepada adikku karena ini buah kesukaannya. Wah, benarkah kamu memaafkan aku? Terima kasih kura-kura yang baik hati. Iya, sama-sama. Tadi kamu bilang kalau kamu juga sebatang kara. Jadi kamu boleh deh tinggal bersama kami di sini. Tapi kamu harus membantu kami untuk membenahi kembali ladang ini. Bagaimana? Wah, tentu saja aku bersedia kura-kura. Aku sangat terharu dengan perbuatanmu ini. Sekarang aku semakin merasa menyesal. Sudah, tidak apa. Mari kita bereskan bersama.
Mereka berdua membereskan ladang berkebun milik kura-kura dan berkenalan satu sama lain. Monyet juga menceritakan kisah pilu kehidupannya yang sebatang kara. Mereka terlihat akrab dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Neko datang dari sekolahnya. Ia bertanya-tanya, mengapa ada monyet dan ladangnya yang berantakan? Kakak, kakak, aku pulang. Hah? Ada apa ini? Kenapa berantakan sekali ladangnya, Kak? Lalu dia siapa? Niko, kamu tunggu dulu ya. Tenang dulu. Yuk kita semua masuk dulu. Kakak akan jelaskan semuanya. Mereka bertiga bergegas masuk ke rumah dan menjelaskan apa yang terjadi. Oh begitu. Lalu kenapa Kak menampungnya di sini? Dan kamu Mone, kenapa memakan buah kesukaanku? Mone pun menjawab, maafkan aku Neko, aku tidak sengaja. Aku kalah, aku salah, tapi aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku itu. Naka pun membalasnya dengan baik. Sudah Dik, tidak apa-apa. Bukankah kita harus memaafkan kesalahannya? Dan Mone juga mau bertanggung jawab dan tinggal bersama kita karena ia sendirian seperti yang kakak ceritakan tadi. Baiklah Kak, aku memaafkanmu Mone, tetapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Baiklah semua, aku berjanji. Aku juga berminta maaf ya, aku tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sembari mengatakan hal tersebut, mereka bertiga pun berpelukan. Yeay! Ya sudah, kalau begitu kita istirahat dulu ya sekarang. Besok kita lanjutkan lagi. Keesokan harinya, mereka berkumpul bersama membereskan sisa ladang yang berserakan dan menanaminya kembali bersama-sama. Mereka melakukan itu semua dengan senang hati dan gembira. Hore! Itulah Alkisah dari kura-kura yang baik hati. Pesan moral yang dapat diambil ialah tetaplah menjadi orang yang baik hati dan saling memaafkan apabila ada yang telah melakukan tindakan jahat kepada kalian. Lalu, jika kalian melakukan kesalahan, jangan lupa untuk meminta maaf dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.